Hadirin rahimakumullah, kita akan membicarakan sedikit sejarahnya, karena memang di dalam Al-Quran ada catatannya tentang Bani Israel. Untuk itu kita bahas dengan bantuan dari Allah lewat surat Al-Baqarah yang diawali ayat yang ke-83. Allah yang memberikan penjelasan lewat Al-Quran berarti memang harus kita ketahui, dan panduannya di sini bukan sosial media tapi adalah Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil wa id, dan ingatlah ketika Allah mengajak mereka, yaitu Bani Israel, dengan mengambil sebuah perjanjian di Taurat yang ada di dalam kitab Taurat, karena kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngambil kepada kaum Bani Israel. Ini kita bahas supaya tahu bagaimana dulu yang disebut dengan Bani Israel itu. Ternyata di dalam kitab Taurat itu mereka diperintahkan oleh Allah, dan juga ada larangan di dalamnya dengan rincian la ta'buduna illallah. Pertama, mereka enggak boleh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti satu, diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Yang mana di dalam ajaran Islam sekarang pun ada gak kita perintah untuk ibadah kepada Allah? Ada juga ya. Bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di Quran pun ada. Bukan sekedar di dalam Taurat. Jadi kalau orang-orang benar iman kepada Al-Quran dulu ya harusnya menerima juga apa yang dalam Taurat, ataupun kalau orang benar-benar beriman ke dalam Taurat, dia pun harus menerima apa yang ada di dalam Al-Quran. Walil qurba, dan kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, para miskin, wa qulu linasi husna, dan berkatalah dengan perkataan yang baik, wa aqimus shalah, mereka disuruh sholat, wa atuz zakat, mereka disuruh zakat. Jadi kalau diperhatikan di sini ada 8 ajaran yang ada di dalam Taurat, yang mana kalau kita lihat sekarang di Quran pun kita sebagai umat Islam sama disuruh ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sama. Nah, ini kita singgung supaya kita bisa ambil pelajaran. Dan juga bicara tentang Bani Israel yang di awal kalimat tadi. Ternyata di dalam sejarah Bani Israel harus juga kita ketahui ada orang-orang yang harus juga kita jadikan pelajaran. Bicara Bani Israel dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, ternyata ada Fir'aun. Dulu ada Qarun. Nih ya, ada Qarun. Kemudian juga ada Haman. Ada Musa Samiri. Ada Balaam bin Ba'urah. Ini pun harus kita memahaminya. Karena nanti kita bisa memahami untuk
kondisi sekarang, karena sejarah itu harus jadi pelajaran untuk kita zaman sekarang. Maka satu-satu kita kenalin tadi sebelum melihat la ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana, kita ketahui dulu kondisi tentang Bani Israil dahulu. Ternyata di sana di dalam Bani Israil itu ada Fir'aun yang terkenal dengan kezalimannya, tidak mau mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan berani menjadi tandingan bagi Allah, sampai berkata anna rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi ada tandingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di zaman sekarang Fir'aunnya mampu sudah tiada, paling tinggal jasadnya, tetapi bisa saja karakternya itu masih ada. Tuh ada Fir'aun. Bahkan ada Qarun. Kita sering juga mendengar sampai sekarang hartanya disebut harta karun. Itu ada Qarun. Dan Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam, ya, sepupunya. Bukan orang jahat. Yang awalnya orang yang kurang mampu, tapi setelah meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia menjadi orang yang sangat kaya. Sampai-sampai untuk bawa kuncinya saja, kunci gudangnya itu membutuhkan unta untuk bawa kuncinya doang. Berapa tuh gudangnya? Itu Qarun tuh ya, kekayaannya. Nah kembali, siapa Qarun? Ternyata Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihi salam, karena sama-sama dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Kalau Qarun putra Yasar, kalau Nabi Musa putra Imron, dua-duanya cucu Nabi Yakub alaihi salam, cucunya Nabi Yakub. Berarti bukan orang jauh tuh. Tapi karena harta kekayaan nanti bisa saja menghalangi dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Berarti satu, Fir'aun karena kekuasaan bisa menjadi penjegal dakwahnya Nabi Musa. Yang kedua, karena harta kekayaan. Bahkan berikutnya tercatat juga ada namanya Haman. Kalau Haman ini adalah penasihatnya Fir'aun, menterinya Fir'aun kalau zaman sekarang. Bahkan menterinya itu menteri segala bisa ya. Karena ide untuk membuat bangunan yang tinggi pun dari Haman. Di sejarah itu sampai dicatatkan ketika untuk mendirikan bangunan yang tinggi itu pekerjanya saja itu melebihi 50.000 orang. Pekerjanya, belum arsiteknya. Ya. Bangunan seperti apa itu? Jadi wajar disebut Haman menteri segala bisa. Tuh. Kemudian juga ada orang yang ingin menyesatkan, namanya Musa Samiri atau Musa Ibnu Zobar Samiri, yang beliau awal mula menerima ketentuan dari Allah lewat Nabi Musa, tapi karena hatinya ada penyakit, akhirnya dia menerima itu tujuannya untuk menyesatkan. Sehingga diharapkan umat dahulu untuk menyodakohkan emas perhiasannya, setelah terkumpul dilemparkan, kemudian dijadikan patung sapi. Berikutnya ada juga dulu di zaman Bani Israil itu namanya Balaam bin Ba'urah. Siapa Balaam bin Ba'urah? Balaam bin Ba'urah itu adalah ahli kitab, orang ngertinya. Orang yang mengerti, bukan orang awam. Cuma kalau disebut ustaz, gimana ya ustaznya?
Bahkan kelebihan Bala bin Baur itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Salah satu doanya bisa mustajab karena di lisannya itu Bala bin Baur selalu keluar Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Kayak bapak gitu rajin Asmaul Husna sehari-hari gitu ya. Ya pas dengar musik mah gitu jadi laguan nyanyi gitu. Nah ternyata kebiasaan di lisannya mengucapkan Asmaul Husna dikasih kelebihan oleh Allah, doanya mustajab. Tetapi karena cinta dunia akhirnya malah mendoakan tidak baik kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah dengan kondisi seperti itu, dengan orang-orang dan tokoh-tokoh tadi, kita bisa ngambil sedikit kondisi ya. Berarti waktu itu kalau ada ahli kitab, berarti ya memang mereka pun kalau istilah beragama, ritualitas ada. Kemudian dari sisi teknologi, ketinggalan tidak tuh kalau waktu itu? Tidak. Ya, bukan orang-orang terbelakang. Kondisi waktu itu. Maka di sini setelah kita memahami kondisi keadaan Bani Israel dengan beberapa tokohnya, ternyata Allah pun di dalam kitab Tauratnya memerintahkan kepada Bani Israel itu adalah la ta'buduna illallah, enggak boleh ibadah kecuali hanya kepada ibadah ma'udah, tetapi mereka dilarang untuk menyekutukan Allah. Kondisi sekarang pun kalau kita perhatikan orang tuh udah ibadah kepada Allah, cuma bertauhid atau tidaknya. Maka kalau melihat tafsiran ayat-ayat tentang perintah untuk ibadah itu bukan sekedar untuk ibadah, tapi untuk mentauhidkan, mengesahkan. Misalkan ayat ya ayyuhannas, wahai manusia, ubudu, beribadahlah. Ternyata tafsirannya itu adalah wahidu, esahkanlah, tauhidkanlah. Karena kalau melihat disuruh ibadah mah ibadah udah. Waktu dulu pun ibadah itu sudah. Bahkan kalau dilihat yang namanya Ka'bah udah berdiri. Kalau bicara sekarang zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yakub itu Ka'bah sudah ada. Maka di sini pun berarti kondisi sekarang samalah bahwa kita tuh disuruh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memikirkannya, oh ternyata waktu dulu pun sama, mereka disuruh ibadah hanya kepada Allah. Bahkan berikutnya, wabil walidaini ihsana, disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita pun sekarang sama, disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Bainahuma as-sababu fi wujudi syahsi, karena kita disuruh berbuat baik kepada orang tua karena kedua orang tua itu penyebab adanya kita, penyebab adanya manusia. Sehingga wajibu biruha, wajib bagi kita berbuat baik kepada kedua orang tua walau kafiroini, walaupun kedua orang tuanya kafir, tetap berbuat baiknya mah harus. Yang dilarang itu adalah mengikuti keyakinannya. Berbuat baiknya mah tetap harus. Bahkan di sini dengan adanya lau goya ya, walau kafiro ini, walaupun keduanya adalah kafir, berbuat baiknya mah tetap. Sehingga kan di dalam Luqman juga kisahnya, fala tutihuma, kalau urusan akidah jangan engkau taati, tapi wasohibuhuma bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ketika ibunya Luqman, wahai Luqman, jangan ikuti ajaran tersebut, tinggalkanlah. Bagaimana Luqman? Tetap ya, keyakinan dipegang, ke orang tua tetap berbuat baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari dulu Nabi Daud sampai sekarang zaman Nabi Muhammad SAW, kita umatnya pun
disuruh ibadah kepada Allah. Berikutnya yang kedua itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Ketika orang tuanya masih ada, dengan sikap dan perilaku kita. Ketika orang tua tiada, maka dengan doa kita. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahulu. Kemudian berikutnya kita pun diperintahkan memperhatikan wadil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Dan yang namanya kerabat itu berbuat baik adalah ketika kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Li'anna haqqal qurabati, karena haknya kerabat tabi'u li haqqil walidaini, ikuti hak kedua orang tua yang sama-sama, wal ihsanu ilaihim, sama-sama diharuskan kita berbuat baik kepada kerabat. Jadi kalau kita ngaku muslim kok ke kerabat nggak baik, nggak. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim. Yatama jamu yatimin, jama dari yatim, wa huwa mainal adamin, yaitu dari anak manusia, man pakoda bahu, yang tiada ada bapaknya, wa min ghairihim man pakoda umuhu. Jadi bukan sekedar yang tiada bapak, tapi termasuk juga ketika yatim yang tiada ibu. Maka kita suka sepaket yatim piatu, walaupun lafadznya ya. Kemudian masakin termasuk juga al-murad mayasmulul fuqara, dengan lafadz masakin pun termasuk lafadz fakir. Bahkan berikutnya pun ternyata di dalam Taurat, wa qulu linnasi husna, kita disuruh, ya, orang-orang dahulunya maksudnya, orang dahulu disuruh berkata pun berkata-kata yang baik. Maka setelah kesimpulannya dari wa aqimus shalah wa atuz zakat, berarti zaman dulu pun salat ada belum tuh? Ada zakat? Ada. Salah satunya Qarun itulah yang menentang tentang zakat. Jadi Qarun hartanya begitu banyak menentang tentang zakat. Nah, ngelihat dengan ajaran yang pokok tadi 8 jenis, yang kemudian kita ambil pelajaran zaman sekarang pun ada, tidak tuh di dalam Al-Quran bagi kita sebagai umat Islam? Ternyata ada kan? Terus Allah memberikan penjelasan, summa tawalaitum, kemudian mereka berpaling, aradum anil wafa'i bihi, kemudian mereka berpaling. Ada yang nolak semua ajaran tadi, ada yang nolak sebagian. Summa tawalaitum, kemudian mereka berpaling. Illa qalila minkum, kecuali hanya sebagian sedikit dari mereka, wa antum mu'ridun, dan kalian itu adalah orang-orang yang berpaling. Nah, antum mu'ridun itu adalah orang-orang Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad. Wa antum mu'ridun. Jadi awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sejarah kepada Nabi Muhammad tentang nenek moyangnya dahulu di zaman Nabi Musa. Kemudian ujungnya ternyata di zaman Nabi Muhammad pun mereka tuh sifatnya sama. Maka terkenal ini adalah 10 inti ajaran yang ada di dalam Taurat. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, dan ingatlah juga ketika Allah mengambil perjanjian kepada mereka, la tasfikuna dima'akum, janganlah engkau mengalirkan darah-darah mereka. Berarti dilarang membunuh. Wala tuhrijuna anfusakum min diyarikum, dan mereka dilarang untuk mengusir saudara-saudaranya atau sebagiannya dari tanah negerinya terhadap sebagian yang lain. Jadi ada juga dari Allah larangan membunuh, larangan seperti apa sih dahulu tuh? Cuma akrortum, kemudian mereka tuh mengikrarkannya, ayat qabaltum dzalikal misak, mereka siap. Tadi ajaran-ajaran tadi yang Allah gulirkan dalam Taurat itu mereka siap untuk menjalankannya. Wa antum tasyhadun, dan mereka menyaksikan diri sendirinya yang mereka janjikan oleh Allah itu mereka katakan
siap. Bahkan dengan lafaz ikrar itu berarti ada ucapan, ada sebuah janji untuk siap menjalankan inti ajaran yang ada di dalam Taurat. Tapi nyatanya bagaimana? Summa antum, kemudian mereka semua haulai, mereka itu Bani Israel, taqtuluna anfusakum, mereka malah membunuh saudara-saudaranya, membunuh sebagian terhadap sebagian yang lain. Bukan membunuh saja, kelakuan mereka itu watuhrijuna fariqam minkum min diyarihim, watuhrijuna, mereka mengeluarkan atau mengusir farikon, sebagian golongan, min diyarihim, dari tanah kelahirannya, dari desanya, dari kampungnya. Berarti melanggar tuh. Mungkin di ayat yang 83-nya mereka masih menjalankan, tapi ada sebagian yang mereka langgar. Terus pelajaran bagi kita apa sih? Ada iman sebagian, ada ingkar sebagian. Itu sengaja yang akan kita garis bawahi. Ternyata dahulu Bani Israel itu iman sebagian, ingkar sebagian. Mana yang mereka ingkarin? Tadi diantaranya ketika dilarang membunuh mereka ingkar gak? Ketika dilarang mengusir malah mereka mengusir. Kemudian ada juga larangan tentang saling tolong menolong dalam permusuhan dan saling menolong dalam maksiat, mereka melakukan. Tapi nyatanya ketika oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang mengusir, mereka malah mengusir. Tetapi ketika jadi tawanan, mereka tebus. Dan di dalam Taurat itu pun ada perintah untuk menebus tawanan. Jadi pas tawanan ketangkap ditebus, berarti itu mah ditaati. Tapi ketika ngusirnya malah hari ngusirnya dilanggar, udah ketangkap jadi tawanan, kemudian mereka tebus. Berarti kita memahami iman sebagian, ingkar. Maka di sini pun oleh Allah langsung ditanya, apa tu'minu nabi badil kitab wa takfuru nabi ba'din. Kamu teh, apakah kamu iman sebagian, ingkar sebagian? Wa kanu idza su'ilu, dan mereka ketika ditanya kenapa ingkar sebagian, iman sebagian, lima tuqatilunahum wa taqudunahum, kenapa sih engkau membunuh mereka dan menebus mereka? Qalu, mereka menjawab nih Bani Israel, amarona bil fida, aku menebus mah karena kami diperintahkan oleh Allah untuk menebus. Jadi dia mengimani masalah tebusan. Fayuqalu, maka ditanya lagi mereka tuh, palima tuqatilunahum, kenapa mereka itu engkau bunuh? Fayaquluna, mereka pun jawab, hayaan antastadilahu lafauna, karena mereka dibunuh akan menghinakan pemimpin-pemimpin kami. Sampai-sampai dahulu pun Bani Israel secara keyakinan tuh tentang Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh sangat mengharapkan kehadirannya. Maka heran kalau umat Islam tidak senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bani Israel saja dahulu, orang Yahudi saja dahulu mengharapkan sekali tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW.